Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Hari ini kita akan belajar tentang Petaminda, masih di mapel simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari Petaminda? Petaminda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Petaminda ini sifatnya divergen yang membentuk cabang dan ranting dalam suatu bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Arti dari sifat divergen ini adalah secara singkat pola berpikir dengan kemampuan memberi pilihan ide atau solusi. Biasanya ide-ide ini atau solusi ini mengalir begitu saja secara spontan. Selanjutnya di situ ada siapa? Yang jelas itu bukan saya. Itu adalah Tony Buzan, pencipta dari Petaminda. Buzan menciptakan Petaminda pada tahun 1974. Menurut Buzan, cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan suatu gambar. Jadi Petaminda ini bentuknya adalah gambar. Selanjutnya ada manfaat dari Petaminda. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang terakhir, menyenangkan dan mudah diingat karena ini bentuknya gambar. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat Petaminda. Langkah yang pertama, kalian harus membuat atau menentukan sebuah judul, sebuah subjek. Tentukan sebuah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah Petaminda kalian, karena subjek ini akan menjadi senter atau pusat dalam Petaminda. Di sini saya membuat contoh judul dengan liburan keluarga. Langkah yang kedua adalah buat cabang-cabang utama dari judul tadi. Tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya yang dibuat dari judul tadi, di liburan keluarga. Aktivitas apa saja yang ingin dilakukan? Apa saja perlengkapan yang perlu disiapkan? Siapa saja yang akan diikut sertakan? Kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Dalam contoh berikut dibuat 4 cabang utama.
yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Jadi saya buat judulnya liburan keluarga. Cabang utamanya ada siapa, tujuan, aktivitas, dan perlengkapan. Langkah ketiga, kembangkan cabang-cabang utama tadi secara lebih terperinci. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Jadi hasil akhir dari peta minda yang saya buat adalah seperti ini. Tadi judulnya liburan keluarga, cabang utamanya ada siapa, tujuan, aktivitas, dan perlengkapan. Selanjutnya ada perinciannya lagi. Di liburan keluarga, siapa saja yang akan ikut? Ada ayah, ibu, adik, dan sepupu. Tujuannya kemana? Pantai, taman, gunung. Aktivitasnya apa saja? Berkuda, berenang, belanja. Dan perlengkapannya ada sepatu, baju renang, dan sandal. Saya buat satu contoh lagi, di situ ada judul alat transportasi. Cabang-cabang utamanya ada udara, darat, dan air. Alat transportasi udara, di situ ada pesawat, helikopter. Alat transportasi darat ada sepeda motor, mobil, dan bus. Alat transportasi air ada kapal. Saya kasih contoh lagi. Mungkin judulnya hewan. Di sini saya akan membuat atau membagi cabang-cabang utama, ada udara, air, dan darat. Di sini berarti pertanyaannya adalah dibagi di cara hidup mereka. Hewan, udara. Di situ ada burung. Burung itu juga ada banyak. Hewan darat. Di situ ada kuda, ayam, kucing, dan di hewan di air ada ikan, buaya, dan lain-lain. Ya, cukup segitu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.